dahulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mulai acara sekolah minggu kami. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua adik-adik kita katakan amin. Yuk kita nyanyi semuanya, adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri ya. Kita mau pergi sekolah minggu, kita bawa sepeda kita. Ayo adik-adik. Kring 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 kring, ku naik sepeda. Kring 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 kring, ku pergi ke gereja. Kring 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 kring, ku naik sepeda. Kring 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 kring,
firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Semuanya adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita mau angkat satu pujian. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada,
Di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Shalom adik-adik semua. Pada pagi hari ini Koko akan bawakan sharing firman Tuhan, cerita tentang Ayub. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah tahu cerita tentang Ayub, dan ada dari beberapa kalian yang mungkin belum tahu cerita tentang Ayub. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas cerita tentang Ayub. Sebelum kita mulai, Koko ingin bertanya buat kalian semua, apakah menurut kalian, apakah ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita percaya pada Tuhan Yesus, apakah kita masih punya masalah? Apakah kita akan dapat masalah? Coba adik-adik jawab ya. Dan semuanya itu akan Koko jawab di firman Tuhan kali ini. Jadi di cerita Ayub ini kita akan bahas bersama-sama dari Ayub 1 sampai di Ayub 3. Adik-adik bisa baca di rumah masing-masing cerita fullnya di dalam sebuah Alkitab, Ayub 1 sampai dengan Ayub 3. Koko di sini akan menceritakan dengan singkat poin-poin intinya sehingga adik-adik bisa lebih mengerti. Jadi cerita singkatnya, Ayub itu adalah seorang laki-laki dari tanah Uz. Dan Ayub ini orangnya saleh dan jujur. Jadi dia ini orang saleh dan jujur. Dia juga takut sama Tuhan, percaya sama Tuhan maksudnya. Dan dia juga orang yang menjauhi kejahatan. Intinya apa yang Tuhan perintahkan buat dia, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dia lakukan yang boleh, dan dia tidak lakukan yang tidak boleh. Dan Ayub ini cukup sukses adik-adik. Jadi Ayub ini punya banyak banget harta. Dia punya kambing, dia punya unta, dia punya lembu, dia punya keledai, dia punya budak-budak juga. Jadi Ayub ini bisa dibilang orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur adik-adik. Jadi dia ini punya banyak hal, punya kekayaan. Dan kalau adik-adik tahu, dia sampai punya 7.000 ekor kambing domba. Dan punya 3.000 ekor unta adik-adik. Seberapa banyak dia punya hewan-hewan itu, berarti tanah yang dia punya juga banyak. Luas, besar. Karena namanya sapi kan badannya gede-gede ya adik-adik. Jadi mereka tuh butuh tempat hidup yang juga besar. Nggak mungkin ada 7.000 sapi disimpan dalam satu lemari baju. Nggak mungkin kan adik-adik. Makanya dia punya kekayaan yang luar biasa karena dia juga punya tanah. Dia juga bisa kasih makan kambing domba dan kasih makan sapinya. Berapa banyak kekayaan yang dia punya itu luar biasa banget adik-adik. Karena dia percaya Tuhan dan dia juga orang yang jujur. Nah, pertanyaannya seperti yang tadi di awal Koko tanyain. Apakah kalau kita mengikut Tuhan, kita jujur, kita saleh, lalu kemudian kita juga melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, apakah kita tidak punya masalah? Apakah kita tidak ditimpa sebuah masalah? Apakah kita tidak mengalami masalah? Pertanyaannya kan itu. Nah, di cerita ini Tuhan mau mengajarkan buat setiap kita sebuah kebenaran yang benar adik-adik. Jadi jangan sampai kita sudah dewasa atau sudah mengerti firman Tuhan tapi kita salah mengerti gitu. Kita akan baca ayat berikutnya di ayat yang ke-10. Jadi di sini ada percakapan antara Tuhan dan iblis. Jadi iblis ini datang kepada Tuhan dan kemudian Tuhan kasih tahu si iblis. Iblis, coba kamu lihat ada orang namanya Ayub. Itu kesayangan gue banget gitu ya, kesayangan aku banget. Dan itu tuh Ayub itu salehnya minta ampun. Dia jujur, dia baik, pokoknya top deh si Ayub. Lalu iblisnya bilang gini, oh ya top lah si Ayub. Soalnya Tuhan kan kasih dia berkat, Tuhan juga melindungi dia. Ya pantas aja Ayub setia, pantas aja Ayub hidup benar karena dia dikasih segala-galanya sama Tuhan.
Lalu Tuhan bilang, oke, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Maksudnya si iblis ini dikasih kuasa sama Tuhan untuk, ya terserah dia mau ngapain. Mau ngapain sama hartanya Ayub terserah. Yang penting Ayubnya jangan sampai dibunuh. Dan kemudian singkat cerita akhirnya Ayub kehilangan semua hartanya. Bahkan dia kehilangan anak-anaknya. Itu sangat sedih banget ketika dia orang yang paling kaya, keluarganya baik-baik, kemudian tiba-tiba anak-anaknya meninggal, kemudian lembu sapinya juga hilang, begitu saja ada yang meninggal juga. Pokoknya intinya semua harta yang dia punya langsung hilang karena perbuatan si iblis. Nah, yang menarik dari cerita ini berarti kita tahu bahwa ketika kita mengikut Yesus, ketika kita percaya sama Tuhan, masalah itu tetap ada. Masalah itu tetap datang di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan baca, kalau gitu bagaimana kok kalau kita percaya sama Tuhan, terus kok kita masih kena masalah? Nanti adik-adik tetap ikutin ibadah online ataupun ibadah yang ada di gereja. Adik-adik bisa ikuti, karena nanti kita akan bahas ceritanya, karena sampai Koko hari ini, Koko hanya membahas sampai di cerita Ayub yang kena masalah aja. Nanti cerita akhirnya adik-adik akan dengar dari guru yang lain. Dan mungkin adik-adik harus dengar itu ya, karena ceritanya ini bersambung adik-adik. Jadi jangan sampai adik-adik dengar hanya berhenti sampai di sini aja. Nah, kemudian apa yang dilakukan Ayub setelah dia ketimpa semua masalah? Kita bisa baca di ayat yang ke-21, dia bilang gini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi sampai saat ini Ayub udah kehilangan banyak harta, Ayub tetap percaya sama Tuhan. Ayub tetap yakin bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidupnya. Sampai Ayub bilang bahwa semua itu termasuk anaknya, termasuk hartanya, kambing, domba, unta, semua yang dia punya itu milik Tuhan. Kapanpun Tuhan mau kasih, dia terima. Kapanpun Tuhan mau ambil, silahkan Tuhan, karena itu bukan punyaku, itu milikmu. Makanya ini sikap Ayub yang harus kita pelajari, harus kita ikuti ya adik-adik, karena sikap Ayub ini luar biasa sekali. Ketika dia mengalami masalah, dia tetap percaya sama Tuhan. Nah, berikutnya nggak sampai di situ adik-adik. Jadi suatu hari iblis datang lagi sama Tuhan. Lalu negosiasi lah sama Tuhan. Intinya Ayub masih setia bla 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 karena bla 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 bla. Akhirnya iblis bilang, "Oke, aku akan ngerjain Ayub lagi." Dan apa yang terjadi? Ayub dikasih bara busuk dari telapak kaki sampai ke kepala. Jadi semuanya itu kayak busuk gitu, badannya kayak gatel-gatel. Pokoknya itu kayak bau dan sebagainya, itu benar-benar kayak semacam penyakit kulit yang menjijikan gitu. Dan sampai Ayub itu di ayat 8 ya, di Ayub 2 ayat 8, Ayub itu sampai ngambil beling untuk ngegaruk luka dia, untuk ngegaruk yang gatal-gatal itu. Itu perih banget dan itu wow, itu penyakit yang cukup menyiksa ya adik-adik ya. Dan apa respon dari istri Ayub melihat Ayub seperti itu? Istri Ayub bilang gini, "Engkau masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?" Ini di ayat 9, Ayub 2 ayat 9. "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah." Jadi sampai istrinya bilang, "Buat apa lu percaya sama Tuhan? Buat apa kamu percaya sama Tuhan? Kutukin aja Tuhan. Tuhanmu gak ada. Tuhanmu gak bisa apa-apa. Kamu tuh gak ditolong sama Tuhan." Dan yang luar biasa sikap Ayub, sekali lagi sikap Ayub adalah sikap yang luar biasa. Ayub bilang gini di ayat 10, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
Nah, di ayat 10 ini Ayub bilang sama istrinya, kamu tuh aneh ya. Masa kamu cuma mau menerima semua yang baik dari Tuhan, tapi gak mau nerima yang buruk? Ayub ini luar biasa. Ayub ini sangat percaya sama Tuhan, sangat yakin sama Tuhan. Makanya dia bisa bilang, nih ya, segala yang baik kamu mau terima, tapi kenapa segala yang buruk dari Tuhan kamu gak mau terima? Ayub ini sangat-sangat orang yang luar biasa. Dan sharing firman Tuhan cukup singkat untuk kita hari ini. Pokok cuman mau ngulangin poin intinya aja. Jadi di dalam kisah Ayub ini, Ayub dicobai oleh iblis. Kita bisa tahu bahwa Ayub ini punya sikap yang luar biasa. Itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita contoh. Karena Ayub ini punya sikap yang percaya sepenuhnya sama Tuhan, sehingga dia tidak mengkutuki Allahnya. Dia gak nyalahin Tuhan. Dia cuma bilang, semua ini dari Tuhan. Kapanpun Tuhan mau ambil, silahkan. Aku menerima yang baik, aku senang. Tapi aku juga mau menerima yang buruk, dan aku senang. Karena apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya itu semua pemberian Tuhan. Itu yang benar-benar membuat Ayub itu luar biasa banget, adik-adik. Adik-adik penasaran kan dengan cerita selanjutnya? Ayub ngapain lagi ya? Ayub kenapa lagi ya? Apakah Ayub bisa kaya lagi? Apakah Ayub meninggal? Apakah Ayub sengsara? Apakah Ayub makin miskin? Apakah Ayub dijauhi orang-orang? Pasti adik-adik penasaran kan? Jadi adik-adik tunggu aja di ibadah online lagi di minggu depan, ataupun ibadah yang ada di gereja di minggu depan, karena ini akan berseri. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup sharing firman Tuhan ini, Koko mau kasih ke kalian satu ayat hafalan. Ada di Ayub 1 ayat 21. Bunyinya gini ya adik-adik, ini ayat hafalannya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi ya, Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap kami anak-anak sekolah minggu. Kami mau belajar cerita dari Ayub. Kami mau tetap setia mengikut Engkau apapun yang kami alami, apapun masalah yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati buat keluarga kami. Kami sudah mengerti akan firman Tuhan dan kami mau melakukannya. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik.